kabarnya? Kalau ditanya, jawabnya apa, Ra? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Nah, kalau ditanya, jawabnya itu ya. Nah, sekarang aku tanya, apa kabarnya? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Sahabat kecil, kita puji nama Tuhan yuk. Yuk, sahabat kecil. Kecil kita doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Berkati kami dalam memuji nama-Mu ya Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi yuk. Sahabat kecil yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. Lukas 8 ayat 26 sampai dengan yang ke-39. Namun sebelum itu kita datang pada Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. Biar Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung.
Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenalkan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk dengan daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian jauh firman Tuhan pada pagi ini ya adik-adik, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Nah, judul tema pada pagi ini adik-adik, sahabat kecil, peduli kepada yang menderita. Apa kabar adik-adik sahabat kecil semuanya? Kakak senang hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun masih secara online. Kakak mau bertanya kepada adik-adik semua, siapa yang pagi ini dari bangun tidur sudah membantu orang tua adik-adik, sudah membantu papa, mama, atau kakak dan adik? Siapa yang di antara kalian ada yang sudah membantu orang tua kita? Pasti adik-adik ada di antara kalian yang sudah melakukannya ya. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus membantu seorang yang sedang susah. Orang itu tinggalnya di Gerasa, di daerah Gerasa, itu di kota Israel. Ia sakit pikirannya, itu tidak waras ya. Ia tidak waras, selalu berteriak-teriak, tidak mau berpakaian, tidak mau pakai baju, terus tinggalnya juga tidak di rumah, tetapi tadi yang sudah kita baca di Alkitab, tinggalnya di kuburan. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, akan tetapi dia selalu berteriak-teriak. Supaya ia tidak melukai orang, ia diikat sangat kencang. Dan sehingga tetapi dia sangat kuat adik-adik, sehingga ia bisa melepaskan ikatannya. Suatu hari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus lewat di tempat itu, dekat tempat itu. Orang itu berteriak. Yesus merasa kasihan kepada orang Gerasa itu. Meskipun orang lain takut mendekatinya, tetapi Yesus tidak takut untuk mendekati orang Gerasa yang tidak waras itu. Tetapi Tuhan Yesus lalu sayang kepada orang itu. Tuhan Yesus membantu dia untuk apa adik-adik? Untuk sembuh. Tuhan Yesus menolong dia. Lalu dia menjadi sembuh. Ia dia memakai baju lagi. Ia tidak galak lagi, tidak berteriak-teriak lagi, tetapi dia tersenyum kepada semua orang yang dekat lewat situ. Dan dia juga tinggal di rumah, tidak di pekuburan lagi.
Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, orang Gerasa itu sangat senang sekali. Sampai-sampai ia mau ikut terus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Akan tetapi kata Tuhan Yesus kepada orang Gerasa itu, tetaplah tinggal di kampungnya sendiri. Untuk apa? Untuk menceritakan pengalamannya kepada semua orang, dan supaya semua orang menjadi percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sahabat kecil yang diberkati Tuhan, kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberi bantuan kepada setiap orang lain yang mengalami atau yang sedang susah. Kakak tanya kepada adik-adik semuanya, siapa di antara kalian yang ingin membantu, yang senang membantu kepada siapa saja? Membantu papa mamahnya, misalkan di rumah membantu mencuci piring, membantu, lalu kepada teman-teman membantu teman yang sedang kesusahan, membantu kakak-kakaknya atau adik-adiknya di rumah. Tuhan Yesus senang kepada kita semua yang suka membantu. Siapapun itu, kita diajak untuk mencontoh Tuhan Yesus, yaitu selalu memberikan bantuan kepada semua orang yang membutuhkan. Terima kasih adik-adik. Demikian cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam cerita kami dan mengingatkan kepada kami untuk selalu berbuat baik, untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, yang sedang menderita dan kesusahan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh membantu saudara-saudara kami dengan penuh sukacita. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara sahabat kecil kami yang ada dalam kesusahan, yang ada dalam penderitaan maupun dalam kesakitan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, bagi mereka yang sakit Engkau boleh sembuhkan seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini di masa pandemi ini, dan pandemi ini belum berlalu dari hadapan muka bumi kami. Kami percaya Tuhan, tepat pada waktunya nanti Engkau boleh berlalukan kami dari masa pandemi ini, COVID-19 ini. Kami percaya Engkau mau pulihkan bangsa kami. Kami semua ya Tuhan, berikan kami kesabaran dan kesukacitaan yang berasal dari tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati sahabat-sahabat kecil semua dimanapun mereka berada. Kami yakin percaya Engkau beri kesehatan, kesukacitaan, damai sejahtera-Mu dari yang berasal dari tangan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tania. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi dulu yuk. Di dalam
lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sahabat kecil. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.